ketiga apa? As-shadaqah. Yang keempat at-tasbih. Inilah yang akan menyelamatkan kita daripada azab kuburnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mutawwilul kainat. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat wa ala alihi wa ashabihi dawil fadli wal karamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kaffaratun id'amut ta'am wa ibsahus salam wassalatu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sadaqallah wa sadaqar rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersama-sama kita muliakan sahibul majlis, murabbi kita al-mukarram wal muhtaram abda'i ilallah Al-Habib Hamid bin Abu Bakar Al-Hamid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, diberkahkan daripada ilmunya, dan insya Allah istiqomah dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita hormati orang tua kita, Habib Ustaz Alka, para remajawan dan remajawati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru saja kita dengarkan tadi, yaitu waktu-waktu yang mustajabah, waktu-waktu yang diijabah seluruh permohonan-permohonan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah disampaikan oleh murabbi kita. 4 waktu yang bisa merubah daripada perbuatan-perbuatan dosa kita yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafaratun, penebus dosa, penghapus dosa. Yang pertama itu adalah it'amut ta'am, memberi makan orang yang kelaparan. Karena memang orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar tersebut, dalam kitab Durratun Nasihin itu diterangkan, al-jannah mustaqah ila arba'ati nafar. Surga itu rindu. Kalau rindu bagaimana? Kira-kira kalau rindu bagaimana? Selalu ingat. Apalagi kalau kita punya pacar baru, punya simpanan baru, pasti rindunya itu melebihi rindu kepada siapa. Betul. Mau makan, ingat dia. Mau tidur, ingat dia. Mau ke kamar mandi, ingat dia.
Iya, karena apa? Karena rindu. Nah, begitu pula surga tersebut rindu. Kepada siapa? Kepada 4 golongan. Yang pertama, talil Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Orang yang menjaga lisannya. Yang ketiga, wa mud'imil ji'an. Orang yang mengasih makan orang yang lapar. Kalaulah kita itu memberi makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan, secara refleks orang tersebut akan mendoakan kita. Dan ketika kita memberikan idkhalus surur, memasukkan daripada cinta kasih, memasukkan kegembiraan ke dalam hati seseorang yang sedang gundah gulana, maka kita itu akan mendapatkan satu pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, "Khudh min amwalikum shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha fasholli alaihim fa inna sholatakum sakanun lahum." Ini perintah fi'il amr. Khudh min amwalihim, ambil dari harta mereka. Ketika kita itu merampas pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, itu yang pertama kali yang diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq tersebut adalah orang-orang yang ingkar untuk membayar zakat. Maka itu dikatakan dalam Al-Quran, ambillah dari harta mereka sebagai satu sedekah. Tutahhirukum wa tuzakkihim biha, akan membersihkan daripada harta-harta mereka dan membuat kesucian pada diri mereka. Fa inna sholatakum sakanun lahum, maka sesungguhnya doa-doa kamu tersebut menjadikan hati mereka itu tenang. Oleh karenanya, tak kala kita memberikan makan kepada orang-orang yang sedang kelaparan tersebut, itu adalah salah satu kafarah, penghapus dosa-dosa kecil kita. Makanya kalau kita ada kelebihan uang, kelebihan harta, jangan hanya hari Jumat saja yang dikatakan Jumat barokah. Karena kita itu yang namanya sedekah tidak terbatas dengan waktu dan hari. Kapanpun kita punya uang, kita sedekah. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa tersebut? Alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Jadi lebih bagus orang tersebut yaitu ketika dia susah, ketika dia apa, dia memperbanyak untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu akan mengampunkan daripada segala dosa-dosanya. Mana qasumalun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan untuk sedekah, bal yazdad, tetapi dia itu akan bertambah, bertambah dan bertambah. Jadi oleh karenanya, ketika kita itu memberikan makan orang lain, itu termasuk sedekah yang mengampunkan daripada dosa-dosa kecil kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu firman-Nya, bahwasanya
Ada seseorang itu di riwayat yang diceritakan di dalam Al-Quran tersebut, dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wahai Tuhanku, jika kau tunda kematianku, niscaya aku akan bersedekah dan akan menjadi orang-orang yang soleh. Tidak dia bilang nanti aku sholat, tidak. Nanti aku akan puasa, tidak. Tetapi apa yang dibilangnya tersebut, dia itu ingin bersedekah. Karena apa? Salah satu untuk menyelamatkan kita daripada azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala, qala ba'dul hukama wal ulama man arada ayyan jua min adabil qabri ayyulazima arba'ata hisalin. Siapa orang yang ingin diselamatkan daripada azab kubur, maka hendaklah dia itu membiasakan 4 perkara. Yang pertama, al-muhafazatu ala salawati khamsah, jaga salat yang 5 waktu. Yang kedua, qiraatul Quran, baca Quran. Yang ketiga, apa? As-shadaqah. Yang keempat, at-tasbih. Inilah yang akan menyelamatkan kita daripada azab kuburnya Allah Subhanahu wa taala, karena sudah lengkap seluruhnya. Salat adalah sebagai suatu amalan yang akan dihitung nanti pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qiraatul Quran akan menjadi satu cahaya kita nanti di alam kubur kita. Tasbih akan apa? Memberatkan timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu tasbihnya? Kalimatani khafifatani fil lisani zakilatani fil mizan mahbubatani ila rahman. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalimatani, 2 kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbangan, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia yang tadi saya baca. Kenapa ini sampai berat timbangannya di sisi Allah? Nanti ceritanya, kalau diceritakan itu panjang sekali. Sebab-sebab daripada apa itu tasbih yang kita baca, kenapa dia itu menjadi berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibu dan bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi satu, sebagai pengampunan dosa, yaitu it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang lapar. Yang kedua, ifsahus salam, mengucapkan salam, membalas salam kepada saudara-saudara kita. Dalam kitab hadis Bulughul Maram karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, babnya Babul Adab yang hampir terakhir, pembukaannya menerangkan hakul muslim ala muslim situn. Ada yang mengatakan khamsun. Idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kamu bertemu dengan saudaramu, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah doa. Sesama muslim saling mendoakan satu sama lainnya. Jangan kita membiasakan good morning, hi bro, hi coy. Itu begitu. Yang kita kembangkan, kita syiarkan kembali, yaitu ifsahus salam. Karena di dalamnya itu ada doa. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, kenapa kita bilang assalamualaikum walaupun orangnya satu? Karena di diri manusia itu ada 70 malaikat yang mendampinginya setiap hari. Namun yang kita tahu adalah 2 malaikat, Raqib
dan adil. Ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun. Tidaklah satu perkataan yang diucapkan oleh anak manusia kecuali diketahui oleh raqib dan adil. Raqib dan adil. Adil kan sakit ya? Adil. Raqib dan adil. Itu selalu mendampingi kita. Oleh karenanya tak kala kita bertemu dengan saudara-saudara kita, ucapkan assalamu alaikum. Cukup segitu atau kita ucapkan waalaikumsalam. Bagaimana tata cara dan adab kita memberi salam? Ayyusallima shaghir alal kabir wal qalil alal kasir wal maru alal khair. Hendaklah orang yang lebih muda, dia itu lebih dahulu memberi salam kepada orang yang tua. Orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang banyak. Orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang sedang duduk. Itu adalah tata cara dan adab ketika kita itu memberi salam. Yuk kita siarkan kembali. Kita masyarakatkan kembali salam kita. Jangan belagu-belagu. Jangan ya hanuk kalau kata orang. Yaman. Jangan ya hanuk. Apa yang hanuk bahasa Indonesianya? Jangan pura-pura. Kalau orang belahan sana, orang asing, dia makannya keju. Pantas dia mengucapkan good morning. Good morning.